Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lina Ramadhani. Saya akan mempresentasikan tentang Taenia saginata. Sebelumnya, kita harus mengenal apa sih itu Taenia saginata. Taenia saginata merupakan parasit dari kelas Cestoda yang hidup di dalam usus manusia dan dapat menyebabkan penyakit Taeniasis saginata. Dan kenapa Taenia saginata ini disebut juga dengan cacing pita sapi? Ternyata hospes intermediate Taenia saginata itu sendiri adalah sapi. Kemudian Taenia saginata ini merupakan cacing pita sapi yang hospes definitifnya adalah manusia. Setelah kita mengetahui apa itu Taenia saginata, kita juga harus mengetahui bagaimana sih ciri-ciri dari Taenia saginata itu sendiri. Yang pertama, tubuh Taenia saginata terdiri dari scolex, leher, dan strobila, di mana pada bagian scolexnya terdapat 4 batil hisap, dan warna dari tubuh Taenia saginata berwarna putih pucat, kemudian tanpa anus dan tanpa saluran pencernaan. Selanjutnya, Taenia saginata memiliki proglotid yang berjumlah 1.200 sampai 2.000 proglotid. Yang terakhir, ciri-ciri Taenia saginata adalah Taenia saginata memiliki hospes intermediate sapi. Selanjutnya, kita juga harus mengetahui bagaimana klasifikasi Taenia saginata. Yang pertama, Taenia saginata merupakan kingdom Animalia, filum Platyhelminthes, kelas Cestoda, ordo Cyclopilidea, famili Taenidea, genus Taenia, dan spesies Taenia saginata. Setelah kita mengetahui bagaimana pengertian, ciri-ciri, serta klasifikasi dari Taenia saginata, selanjutnya kita juga harus mengetahui bagaimana morfologi telur, larva, dan Taenia saginata dewasa. Yang pertama, kita akan membahas bagaimana morfologi telur dan larva Taenia saginata. Kita lihat pada gambar bagian sebelah kanan. Pada gambar bagian sebelah kanan terdapat telur Taenia saginata yang kira-kira ukurannya berdiameter 35 mikron dengan dinding yang relatif tebal dan berwarna agak kecoklatan. Pada telur Taenia saginata ini terdapat embryofor yang bergaris radier yang mengelilingi membran heksakan pada telur Taenia saginata. Selanjutnya kita lihat gambar pada bagian tengah. Pada gambar bagian tengah ini terdapat bagian dalam Taenia saginata, di mana di dalam rongganya terdapat adanya cairan dan sudah mulai adanya larva Cysticercus bovis. Dan pada bagian tengahnya sudah terlihat adanya scolex dan batil hisap atau rostrum dari Taenia saginata. Selanjutnya kita lihat pada gambar sebelah kiri. Pada gambar sebelah kiri ini terdapat larva Cysticercus bovis yang telah menetas dan melekat pada jaringan otot pada sapi. Selanjutnya kita akan membahas morfologi dari Taenia saginata dewasa, di mana pada Taenia saginata dewasa ini pada bagian tubuhnya terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah bagian scolex, leher, dan bagian strobilanya. Terlebih dahulu kita akan membahas tentang bagian scolexnya, di mana pada bagian scolex ini terdapat 4 batil hisap. Adapun fungsi dari batil hisap ini adalah untuk melekatkan diri pada hospesnya. Selanjutnya pada bagian strobilanya, di mana pada bagian strobila ini juga terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah bagian imatur. Bagian imatur ini letaknya dekat dengan lehernya. Adapun imatur itu sendiri merupakan proglotid muda atau proglotid yang belum matang. Selanjutnya bagian tengahnya. Bagian tengah dari strobila ini disebut juga dengan bagian matur. Adapun matur itu sendiri adalah proglotid matang yang memiliki ukuran segmennya itu sama dengan lebarnya. Dan yang terakhir adalah bagian grafit atau bagian ekornya. Selanjutnya adalah organ reproduksi dari Taenia saginata, di mana Taenia saginata ini termasuk ke dalam hewan hermafrodit, di mana pada tiap-tiap proglotidnya memiliki organ jantan dan organ betina. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana seseorang bisa terinfeksi oleh telur Taenia saginata.
Hal ini berawal ketika seseorang mengalami pola hidup yang tidak sehat, misalnya membuang air besar di tempat yang terbuka dan mengeluarkan tinja yang telah terkontaminasi oleh telur Taenia saginata. Telur cacing ini akan bertahan berbulan-bulan di lingkungan terbuka dan mengkontaminasi tanah dan tanaman di sekitarnya. Tanaman yang telah terkontaminasi oleh telur Taenia saginata ini akan dimakan oleh sapi. Kemudian di dalam tubuh sapi akan terdapat telur Taenia saginata yang akan menetas dan berkembang biak di sana. Embrio heksakan akan menembus pada dinding usus sapi, di mana embrio ini akan mengikuti aliran darah atau getah bening, kemudian akan diikuti masuk ke sela-sela otot dan membentuk Cysticercus bovis atau disebut juga dengan larva dari Taenia saginata. Hal ini bisa bertahan hingga 15 sampai 30 minggu di dalam otot-otot sapi. Kemudian daging sapi yang telah terkontaminasi oleh telur Taenia saginata ini akan dimakan oleh manusia. Apabila dimakan pada keadaan mentah atau setengah matang, maka telur-telur ini akan hinggap di usus manusia dan akan masuk ke dalam usus manusia dan mengkontaminasi hingga adanya larva dari Cysticercus bovis.